Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Aryani Surya, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prodi Ilmu Politik. Oke, di sini saya akan memaparkan tentang fungsi peraturan perundang-undangan, tugas dari Dr. Muhammad Nasih. Nah, oke. Di setiap negara tentu memiliki sebuah peraturan yang harus ditaati oleh setiap warga negaranya. Nah, jadi tentu di setiap negara manapun tentu pasti memiliki peraturan perundang-undangan yang harus ditaati dan dilakukan oleh warga negaranya, seperti itu ya. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga negara. Nah, jadi peraturan perundang-undangan tersebut dibuat oleh lembaga negara. Nah, ya, dalam kehidupan masyarakat senantiasa diatur oleh peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Peraturan perundang-undangan sebagai pedoman, ya, jadi peraturan perundang-undangan tersebut sebagai pedoman warga negara dalam untuk menjalankan kehidupan atau dalam kehidupan bermasyarakatnya, untuk menjalankan kehidupan bermasyarakatnya, ya. Tidak hanya bermasyarakat tetapi berbangsa dan bernegara. Nah, lalu peraturan perundang-undangan juga sebagai kepastian hukum, ya. Di sini tuh peraturan perundang-undangan sebagai kepastian hukum dan keadilan bagi semua warga negaranya, ya. Landasan hukum, kepastian hukum di sini tuh dan keadilan bagi semua warga negara itu berarti jika ini kan peraturan dibuat agar tidak untuk dilanggar. Nah, seperti itu ya. Jadi jika ada warga negara yang melanggar tersebut, yang melanggar peraturan yang sudah diterapkan oleh presiden, oleh lembaga negara tersebut, jika kita langgar maka akan kena sanksinya, atau jika ada yang melanggar maka akan dihukum, seperti itu ya, sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang sudah ada atau yang sudah tertera atau yang sudah dibuat oleh para lembaga negara atau presiden, ya. Lalu peraturan perundang-undangan juga sebagai landasan dasar penyelenggaraan pemerintah dan sebagai dasar berjalannya penyelenggaraan dan pembangunan nasional. Nah, jadi peraturan perundang-undangan juga bukan hanya untuk sebagai kepastian hukum atau untuk keadilan bagi semua warga negara. Nah, tetapi dan juga untuk sebagai landasan dasar penyelenggaraan pemerintah. Nah, dan sebagai dasar berjalannya penyelenggaraan pembangunan nasional, seperti itu ya. Lalu peraturan ini dibuat tentu agar bisa ditaati oleh setiap warga negara, dan jika dilanggar akan dikenakan sanksi. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, seperti yang tadi sudah saya paparkan, bahwa peraturan perundang-undangan ini dibuat agar masyarakat itu taat, agar masyarakat itu tertib, seperti itu, agar bisa menjalankan landasan-landasan kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dan beragama juga, seperti itu ya. Jadi peraturan perundang-undangan itu dibuat supaya jadi ada landasan-landasan yang tertuang, seperti itu. Jadi ada batasan-batasannya sebagai warga negara, seperti itu ya. Dan warga negara yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi. Nah, jika kita melanggar tentu pasti akan dikenakan sanksi. Nah, contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya
Seperti jika kita tidak memakai helm di jalanan, sedangkan peraturan pemerintah itu harus jika kita peraturan berkendara itu harus menggunakan helm ya, agar menggunakan helm agar tidak terjadi agar kalau misalkan di jalanan kita terjadi kecelakaan atau apapun itu bisa terlindungi kepala kita. Nah, yang memakai helm aja kadang-kadang sering tidak tertolong ya ketika terjadi kecelakaan di jalan. Apalagi yang tidak memakai helm. Nah, seperti itu. Ya, jadi peraturan itu dibuat oleh lembaga negara atau pemerintah atau petinggi negara agar tidak boleh dilanggar atau agar masyarakat itu tertib ya, kehidupannya tertib. Nah, ada lagi seperti pajak. Nah, kita harus bisa membayar pajak kendaraan itu dengan benar. Kalau misalkan dia harus tepat waktu, jika terlambat tentu akan ada tentu akan ada hukumannya seperti itu. Ada kelebihan membayarnya seperti jika telat ya. Nah, lalu kita bahas lagi fungsi peraturan perundang-undangan ini. Fungsi peraturan perundang-undangan itu berfungsi sangat baik. Nah, sangat baik untuk negara. Nah, karena negara bisa mengkontrol dan mengendalikan rakyatnya. Nah, jadi negara dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, jadi negara itu bisa bisa mengkontrol atau mengendalikan rakyatnya seperti itu ya. Jadi jika ada tadi kan sudah dijelaskan ya, jika ada pelanggaran maka otomatis akan ada sanksi seperti itu. Nah, tetapi yang kita lihat kita tadi fungsi peraturan perundang-undangan ya, itu berfungsi sangat baik kan untuk negara, karena negara itu bisa mengkontrol dan mengendalikan rakyatnya. Nah, tetapi jika kita lihat dengan sesama ya, dengan kita bisa lihat bahwa yang baru-baru ini nih yang lagi headline kabar hari ini tuh yaitu akan adanya pilkada serentak. Nah, sedangkan akan ada pilkada serentak yang akan digelar meskipun dalam keadaan seperti ini. Yang kita tahu kan keadaan yang sekarang itu adanya pembatasan sosial dan tidak boleh kita ada berkerumunnya, karena kan kita bukan hanya negara kita saja, tetapi di berbagai negara manapun itu telah melakukan lockdown seperti itu ya, atau PSBB yang kayak sekarang Jakarta sampai tanggal 14 Oktober yang saya baca tuh baru Gubernur Anies Baswedan tuh mengeluarkan statement bahwa PSBB Jakarta diperpanjang sampai tanggal 14 Oktober seperti itu ya. Nah, kita tentu sudah tahu di bumi ini sedang ada yang singgah makhluk lain ya, makhluk astral ya, bukan makhluk astral, makhluk lain seperti itu ya, virus ya, virus COVID-19. Nah, coronavirus ya, atau yang kita biasa disebut itu COVID-19 atau coronavirus corona ya. Jadi akan adanya pilkada serentak yang akan digelar meskipun dalam keadaan seperti ini. Nah, tentu kita paham betul dan merasakan bagaimana keadaan saat ini dikarenakan adanya sebuah virus yang singgah di bumi yang tadi seperti saya sudah jelaskan, bukan hanya di Indonesia saja, melainkan di semua negara juga merasakannya ya. Jadi sekolahan semua ditutup, pasar-pasar juga kan dibatasi ya, lalu mall juga, bioskop juga masih ditutup, belum dibuka. Nah, lalu bagaimana bisa jika sedang ada seperti itu, lalu kita akan mengadakan pilkada serentak. Sedangkan jika kita yang kita sudah pahami ya, yang sudah kita lihat dan saya pun memilih tahun kemarin tuh, tahun 2019 saya memilih presiden ya, pemilu itu kita nggak bisa kayak yang harus diatur satu atau jaga jarak seperti itu, karena kan otomatis orang pengalaman pribadi saya sendiri, kalau misalkan kita mencoblosnya siang hari itu pasti panas dan bakal penuh. Jadi kita bakalan pagi nih buru-buru seperti itu ya. Kalau di saya tuh di Bogor, Umpin Bogor seperti itu, buru-buru
cepet-cepetan tuh, biar apa sih, biar nggak panas atau nggak rame orang, karena kalau udah siang tuh bakalan rame orang sekali, banyak, bakalan padat juga yang datang seperti itu. Nah apalagi ini pilkada dan serentak juga ya. Nah, berbagai kalangan menentang adanya pilkada, seperti ormas-ormas besar ya, seperti NU, Nahdlatul Ulama, seperti itu ya. NU sendiri menentang adanya pilkada. Nah, ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama itu Said Akil ya, menekankan aspek keselamatan jiwa manusia lebih penting daripada kegiatan apapun. Nah, dia juga mengatakan bahwa pilkada serentak lebih baik ditunda terlebih dahulu ya, atas pertimbangan kemanusiaan. Lalu dia juga mengatakan kegiatan keselamatan jiwa tidak bisa dinegosiasikan terlebih oleh kegiatan politik, dan keselamatan jiwa masyarakat, agama itu kan sudah ada, itu sudah termasuk mandat dari Undang-Undang Dasar ya. Jadi kita harus mengutamakan keselamatan warga negara, seperti itu ya. Nah ya, jadi keselamatan negara itu keselamatan warga negara itu penting ya, penting dari segalanya. Nah seperti itu. Nah sedangkan Ketua Umum PPP Muhammadiyah Haidar Masyir itu menerima keputusan pemerintah yang pada akhirnya itu tetap melanjutkan penyelenggaraan Pilkada 2020. Namun Haidar meminta pemerintah itu agar bertanggung jawab atas segala resiko penularan COVID-19 yang timbul akibat pilkada. Nah, seperti itu kan kita bisa lihat ya, bahwa pilkada itu tentu pasti akan rame-rame seperti itu ya. Apalagi nanti akan ada seperti pesta demokrasi seperti gitu kan, suka ada pesta-pesta gitu kan sebelum ada pemilu itu. Lalu harus ada berkunjung juga ya kan ke daerah-daerah tertentu yang menjadi pilihan pencoblos saya itu ya. Jadi sulit juga jika dilakukan pilkada, karena tentu pasti orang akan berkerumun kan, nggak mungkin ada jaga jarak seperti itu. Nah, keputusan dan kebijakan tentu dibuat oleh petinggi negara, dan itu semua pun dikendalikan oleh para petinggi. Nah, baik atau buruknya keputusan yang dibuat baik atau buruknya keputusan yang dibuat itu dikendalikan oleh para petinggi negara ya. Oke. Nah kita bisa lihat nih Piagam Madinah Muhammad dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki persamaan. Nah ada juga ya Piagam Madinah. Nah Piagam Madinah Muhammad ini tentu Piagam Konstitusi Madinah ya, itu tuh tentu mirip sama kayak seperti Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki persamaan ya. Apa sih Piagam Madinah Muhammad itu? Kalian udah tahu belum Piagam Madinah Muhammad itu apa? Nah, Piagam Madinah Muhammad itu adalah Piagam Madinah atau Sahifatul Madinah yang juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah ya. Adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum penting di Yathrib atau yang disebut Madinah ya. Nah kita lihat yuk bacaannya. Nah, di sini kita bisa lihat penyelenggaraan Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 pada negara masing-masing. Nah, di sini kita bisa membacanya ya. Nah, lalu ada persamaan Piagam Madinah dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, lalu ada perbedaan Piagam Madinah dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Nah, di sini kita bisa lihat isi Piagam Madinah lengkap dengan teks asli bahasa Arabnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada pasal 1, lalu ada pasal 2, pasal 3, 4, dan seterusnya ya. Nah, kita bisa lihat banyak ya. Sampai pasal 47. Oke. Setelah tadi kita sudah mendengarkan Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Nah, jadi kita sebagai warga negara harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh warga negara, oleh lembaga negara. Lalu kita harus mematuhi sebagai warga negara yang baik, sebagai berkehidupan bermasyarakat yang baik, dan fungsi peraturan perundang-undangannya itu, adanya fungsi peraturan perundangan itu dibuat untuk agar kita tidak melanggar atau kita bisa hidup secara normal ya, seperti itu. Nah, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih telah menonton video saya, dan semoga pemaparan dari saya itu bisa diserap dengan baik. Lalu semoga kita semua bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pandemi Covid-19 ini bisa segera berakhir sehingga kita semua bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, lalu kita bisa kembali bersekolah dan kembali pergi ke kampus kita tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.